Riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu secara marfu, raja bumi ada 4, 2 mukmin dan 2 kafir. Untuk 2 raja mukmin adalah Zulkarnain dan Sulaiman, sedangkan 2 raja yang kafir adalah Namrud dan Bukhtansor. Dan bumi akan dikuasai seorang dari ahli baitku. Ada 3 pendapat tentang nasab Namrud. Pertama dari Bible, kedua dari Imam Mujahid, ketiga pendapat ulama lain. Dari 3 pendapat tersebut terdapat persamaan dan perbedaan. Ujung persamaan adalah Namrud, ujung perbedaan adalah Kus dan Walid. Banjir melanda. Setelah banjir melanda dan kerajaan turun dari surga, Kis menjadi pusat kerajaan. Kus memperanakkan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akkad, semuanya di tanah Sinear. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe, Rehoboth-ir, Kalah, dan Resen di antara Niniwe dan Kalah. Itulah kota besar itu. Namrud adalah anak Raja Kan'an. Saat lahir, sang ayah menginginkan dia dibuang karena dianggap akan membawa keburukan. Bunuh saja atau buang saja ke tanah lapang agar dia mati, perintah Kan'an kepada istrinya. Bayi Namrud dilemparkan ke tanah lapang di antara kumpulan sapi yang sedang merumput. Anehnya, semua sapi menjauhinya, dan setiap kali ada binatang yang melihatnya, binatang itu kabur menjauh. Oleh sang bunda, akhirnya bayi itu dibuang ke sungai. Orok itu terbawa arus sampai ke sebuah sumur. Allah menundukkan seekor macan tutul betina untuk menyusuinya. Hal itu dilihat oleh penduduk suatu kampung. Lalu mereka membawanya, anak tersebut, dan mengurusnya. Mereka memberi nama Namrud. Menginjak usia remaja, Namrud bisa menghimpun banyak orang menjadi pengikutnya. Itu membuat Kan'an ingin membasminya. Kan'an tidak tahu bahwa Namrud anaknya. Namrud juga tak tahu bahwa Kan'an adalah ayahnya. Maka Kan'an mengumpulkan bala tentaranya pergi untuk melumpuhkan Namrud. Terjadilah perang antara tentara Kan'an dan relawan Namrud. Kan'an kalah, dia terbunuh. Namrud menguasai kerajaannya. Kisah Namrud ini sama dengan kisah Sargon. Sargon adalah Raja Akkadia yang mendirikan kekaisaran pertama di Mesopotamia. Dalam sebuah prasasti, Sargon berkata, "Ibuku bukanlah ibuku, ayahku tidaklah kutahu, pamanku pecinta wilayah perbukitan. Kotaku adalah dataran tinggi padang rumput yang terletak di tepi sungai Efrat. Ibu kandungku mengandung diriku dengan diam-diam. Setelah melahirkanku, dia meletakkan diriku di dalam keranjang dengan terburu-buru. Penutup keranjang dilapisinya dengan aspal. Ia menghanyutkanku ke sungai, namun tidak membuatku tenggelam. Aliran sungai membawaku kepada Aki, sang penjaga pintu sungai, yang kemudian membesarkanku sebagai anaknya. Aki, sang penjaga pintu air, menunjukku menjadi tukang kebunnya." Saat dewasa, Sargon bekerja kepada Raja Kis, Ur-Zababa, yang pada akhirnya Sargon merebut takhta kerajaan ke tangannya. Kemudian menaklukkan Lugal-Yagesi, penguasa Sumeria Selatan. Selanjutnya, Sargon mulai menaklukkan kerajaan-kerajaan di sekitarnya dan untuk pertama kalinya menjadi raja yang mengklaim sebagai raja dunia. Jika kita bandingkan dengan nasab Nabi Ibrahim alaihissalam, maka nasab paling dekat terdapat rentang 3 generasi dengan Namrud. Untuk melacak dan mensinkronkan, kita ubah paradigma Kus dari nama orang menjadi nama kerajaan. Dari tabel ini kita melihat bahwa dinasti Sargon dan penerusnya dekat dengan masa kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari catatan prasasti sejarah Sumeria Akkadia, penerus Sargon yang bernama Naram-Sin selain mewarisi gelar Raja Dunia, dia juga memproklamirkan diri sebagai Tuhan. Pada era ini diperkirakan Nabi Ibrahim alaihissalam lahir dan
dibakar di kota Ur. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Dalam tafsir disebutkan bahwa Ibrahim alaihissalam mendebat dan mengalahkan argumen Namrud yang mengaku sebagai Tuhan. Dalam catatan prasasti sejarah kerajaan Sumeria Akkadia, ada 3 raja yang mengaku sebagai Tuhan. Pertama Naram-Sin, kedua Sulgi, dan ketiga adalah Amar-Sin. Abdur Razak meriwayatkan dari Makmar dari Zaid bin Aslam bahwa Namrud memiliki persediaan makanan. Orang-orang biasa datang menemuinya untuk meminta perbekalan makanan. Ibrahim datang bersama yang lain untuk mengambil perbekalan makanan. Sebelumnya, Ibrahim belum pernah bertemu Namrud. Saat itulah terjadi perdebatan di atas. Namrud tidak memberikan makanan kepada Ibrahim alaihissalam. Beliau keluar tanpa membawa makanan apapun. As-Suddi menyebutkan perdebatan Ibrahim alaihissalam dengan Namrud ini terjadi pada hari setelah Ibrahim alaihissalam keluar dari kobaran api. Pada era Sulgi bertepatan dengan masa periode pertengahan Mesir pertama, di mana tanah Kanaan dilanda kekeringan, dan Ibrahim alaihissalam pindah ke Mesir setelah berdebat dengan Namrud. Tahta dinasti Ur III kemudian beralih ke Amar-Sin. David Rohl berpendapat bahwa Amar-Sin adalah Raja Amrafel yang menyerang raja-raja Kanaan bersama raja-raja Mesopotamia lainnya. Dan Nimrud berdiam di dalam Babel, dan dia memperbarui pemerintahnya atas sisa rakyatnya, dan dia memerintah dengan aman. Dan para pokok dan pemimpin Nimrud memanggil namanya Amrapel, mengatakan bahwa di menara itu para pangeran dan orang-orangnya jatuh melalui caranya. Berdasar prasasti Sumeria, Amar-Sin mati karena gigitan. Zaid bin Aslam berkata, Allah mengutus malaikat kepada raja yang sombong itu agar ia beriman kepada Allah, tapi ia menolaknya. Malaikat mengajaknya untuk yang kedua kalinya, tetapi ia menolaknya. Hingga malaikat mengajaknya untuk yang ketiga kali, dan lagi-lagi ia tetap menolaknya. Akhirnya malaikat berkata, mengumpulkan bala tentaramu, dan aku pun mengumpulkan bala tentaraku. Raja Namrud mengumpulkan pasukan dan bala tentaranya saat matahari terbit. Selanjutnya Allah mengirimkan pasukan lalat yang tidak terlihat oleh mereka. Lalat-lalat itu memakan daging dan darah pasukan Raja Namrud, hingga yang tersisa dari tubuh mereka hanya tulang belulangnya saja. Selanjutnya salah satu lalat dari lalat-lalat itu masuk ke dalam lubang hidung Raja Namrud dan menetap di dalamnya selama 400 tahun. Allah mengazabnya dengan lalat itu. Selama itu pula Raja Namrud selalu memukuli kepalanya dengan besi hingga Allah membinasakannya.